Assalamualaikum sobatku semua. Jumpa lagi ya dengan aku di channel Jasmine Yas Official. Dalam videoku kali ini, aku mau bikin kue tradisional, yaitu kue putu ayu. Aku bikin 3 varian putu ayu, yaitu putu ayu merah putih, putu ayu pandan, dan putu ayu cappuccino. Karena sebentar lagi hari kemerdekaan RI, jadi untuk putu ayu merah putih sangat cocok dan pas banget ya untuk isian snack box saat acara 17-an Agustus nanti. Jadi sobat tinggal pilih mau bikin putu ayu yang mana. Semuanya enak ya, empuk, lembut, dan gurih. Oke sobat, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ya ke bahan dan cara pembuatannya. Oh ya, tonton videonya jangan di skip ya, tonton hingga akhir. Makasih. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 250 ml santan, 250 gram tepung terigu purut sedang aku pakai segitiga biru, 200 gram gula pasir, 2 butir telur, 1 sendok teh SP, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili. Aku menggunakan pasta vanila, bisa juga diganti dengan vanili bubuk, dan secukupnya pasta pandan. Siapkan juga setengah butir kelapa tua setengah muda sudah diparut. Bersihkan kulit coklatnya. Ini aku parut kasar ya, atau diparut memanjang. 1 sendok makan tepung maizena, 1 lembar daun pandan sudah aku cuci bersih dan aku potong, 1/4 sendok teh garam. Sekarang kita langsung aja sobat ya ke cara pembuatannya. Pertama siapkan kelapa parutnya, tambahkan garam, tepung maizena, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan daun pandan, lalu aduk supaya nanti aroma pandannya merata. Selanjutnya parutan kelapa ini kita kukus selama kurang lebih 15 hingga 20 menit menggunakan api sedang aja ya. Kelapa parut ini kita kukus tujuannya supaya tidak mudah basi ya. Sambil menunggu, sekarang kita bisa olesi cetakannya. Kita olesi dengan minyak goreng, tipis-tipis aja ya secara merata. Lakukan hingga selesai. Jika sudah, kita bisa sisihkan dulu. Lalu kita kembali ke parutan kelapa yang kita kukus tadi. Ini sudah 20 menit, kita bisa matikan kompornya. Selanjutnya, kelapa parut ini kita tunggu ya hingga dingin. Selanjutnya, siapkan wadah yang bersih dan kering, lalu masukkan telur, gula pasir, SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM, masukkan juga vanili. Kemudian ini kita mixer. Awalnya kita menggunakan speed paling rendah. Jika sudah tercampur rata, kita bisa naikkan speednya ke speed yang paling tinggi atau kecepatan maksimal. Dan ini kita mixer hingga nanti adonan mengembang, mengental, berubah putih, pucat, dan berjejak. Hingga seperti ini sobat ya, matikan mixer, kelihatan adonan sudah mengembang, mengental, berubah putih, pucat, dan berjejak, dan jejaknya tidak mudah hilang. Lalu masukkan santan, kemudian mixer kembali menggunakan speed paling rendah. Sebentar aja ya sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, matikan mixernya. Untuk tepung terigunya, kita masukkan sambil diayak ya, supaya nanti hasil kuenya lebih lembut, tidak ada yang bergerindil. Tambahkan garam. Lanjut ini kita mixer kembali, tapi jangan lupa sebelumnya diaduk dulu ya, supaya saat di mixer nanti tepungnya tidak bertebaran. Kita mixer menggunakan speed paling rendah aja, asal tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, kita bisa matikan mixernya. Terakhir kita bisa tambahkan pasta pandan secukupnya. Mixer dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata warnanya. Jika sudah, matikan mixer.
Kemudian aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula, bersihkan pinggirnya, aduk menggunakan teknik putar balik seperti ini, supaya adonan tidak turun ataupun mengempis, karena jika adonannya turun atau mengempis, nanti rawan bantat ya bolunya. Lalu adonannya aku masukkan dalam plastik segitiga, supaya nanti lebih mudah masukkannya dalam cetakan. Untuk kelapa parutnya kita masukkan dalam cetakan, kita tata seperti ini ya, hingga berbentuk bunga. Sambil sedikit kita tekan, supaya nanti saat dilepas, kelapanya tidak ambiar. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan buat sobatku yang sudah selalu hadir, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masukkan adonan kuenya. Untuk cetakannya bebas ya, sobat bisa sesuaikan dengan cetakan yang sobat punya di rumah. Dalam tahap ini, sobat bisa memulai memanaskan panci kukusannya. Jika sudah, ini adonannya siap untuk dikukus. Untuk tutup pancinya, kita bisa lapisi dengan kain bersih supaya nanti uap airnya tidak jatuh atau menetes dalam adonan. Ini airnya sudah mendidih dan pancinya sudah panas, kita bisa masukkan cetakan yang sudah bersihkan adonan. Dan ini kita kukus selama 30 menit dengan menggunakan api sedang. Jika sudah 30 menit, kita bisa buka tutup pancinya. Kita tes kematangannya menggunakan tusuk lidi. Jika lidinya kering, tandanya sudah matang, kita bisa matikan kompor. Lalu kita keluarkan cetakannya dari dalam panci. Tuh kan sobat, kelihatan mendul-mendul ya hasilnya. Selanjutnya kita dinginkan. Ini sudah dingin, kita bisa keluarkan kuenya dari dalam cetakan. Tuh kan sobat, kelihatan ya sangat cantik putu ayunya. Jika untuk jualan atau isian snack box, ini kita bisa masukkan putu ayunya dalam plastik OPP. Untuk ukurannya bisa disesuaikan ya. Karena plastik OPP yang aku punya ini, menurut aku agak kebesaran sedikit ya. Tambahkan stiker supaya tampilannya lebih menarik. Dan ini dia kue putu ayunya sudah jadi. Alhamdulillah, dari bentuk dan warnanya sangat cantik dan menarik ya sobat ya. Kue putu ayu ini meskipun jajanan jadul, tapi masih banyak yang suka ya, karena memang rasanya yang sangat enak, empuk, lembut. Ditambah lagi gurihnya dari kelapa parut, dan kue putu ayu ini sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Bisa juga dijadikan sajian saat kita ada acara kumpul-kumpul bersama teman atau saudara. Oke sobat, sekarang aku cicipin dulu ya. Kelihatan ya sobat ya, empuk dan lembutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak, manisnya pas dan gurih dari kelapa. Sangat empuk dan lembut banget. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 250 ml santan, 250 gram tepung terigu pro sedang aku pakai segitiga biru, 200 gram gula pasir, 2 butir telur, 2 bungkus cappuccino, boleh merek apa aja, ini aku pakai Good Day, 1 sendok teh SP atau Blue Violet atau TBM, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, serta meses secukupnya. Siapkan juga 250 gram kelapa tua setengah muda sudah diparut dan dibuang atau dibersihkan kulit coklatnya, 1 sendok makan tepung maizena, 1 lembar daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Dan langsung aja sobat ya, kita ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan parutan kelapa, lalu kita tambahkan tepung maizena, garam, kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan daun pandannya. Selanjutnya parutan kelapa ini kita kukus selama 15 menit dengan menggunakan api sedang. Parutan kelapa ini kita kukus supaya tidak mudah basi ya. Sambil menunggu, ini cetakannya kita olesi ya dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga merata.
Lakukan ya hingga selesai. Jika sudah, kita bisa sisihkan sebentar. Dan ini sudah 15 menit, kita bisa kembali ke parutan kelapa yang kita kukus tadi. Buka tutup pancinya, jangan lupa matikan kompor. Kemudian angkat dan keluarkan parutan kelapanya. Selanjutnya, dinginkan sebentar hingga hangat. Jika sudah hangat, lalu kita masukkan dalam cetakan yang sudah kita siapkan tadi. Kita isi parutan kelapanya secukupnya aja sobat, sambil kita ratakan dan kita tekan-tekan hingga padat, supaya nanti saat dikeluarkan dari dalam cetakan, kelapanya tidak ambiar ya sobat. Selanjutnya, lakukan ya hingga selesai. Jika sudah, sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan telur. Masukkan juga gula pasir, SP, atau bisa ya diganti dengan ovalet atau TBM, kemudian masukkan garam dan vanili bubuk. Kemudian ini kita mixer menggunakan speed yang paling tinggi atau kecepatan maksimal hingga nanti adonan berubah menjadi putih, pucat, mengental dan berjejak ya sobat ya. Buat sobatku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon untuk dukungan dan supportnya selalu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya jika kalian suka. Jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Hingga seperti ini sobatku ya. Ini adonannya sudah mengental, mengembang, putih, pucat, dan berjejak. Kita bisa matikan mixernya. Kelihatan ya sobat ya, ini sudah berjejak. Sekarang kita bisa masukkan tepung terigu. Ini tepung terigunya kita ayak dulu ya sobat ya, supaya nanti hasil bolunya lebih lembut, tidak bergerindil. Lalu kita bisa lanjut mixer kembali, tapi jangan lupa sebelum di mixer kita aduk sebentar ya, supaya nanti saat di mixer tepungnya tidak bertebaran. Sambil kita tuangkan santannya sedikit demi sedikit. Ini kita mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata ya sobat. Jika sudah tercampur rata, kita bisa masukkan cappuccino. Mixer kembali ya, dengan menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur secara merata, kita bisa matikan mixernya. Dan ini aku lanjut mengaduknya dengan menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua adonan benar-benar sudah tercampur rata ya sobatku. Dan yang terakhir kita masukkan meisesnya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian ini adonannya aku masukkan dalam plastik segitiga supaya nanti lebih mudah ya masukkannya dalam cetakan. Buat sobatku yang sudah selalu hadir dengan dukungan dan supportnya selalu, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga sobat di sana selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, dan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita bisa masukkan adonannya dalam cetakan. Jangan sampai penuh ya. Kita sisakan sedikit ruang karena nanti adonannya akan mengembang. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku siapkan panci kukusan. Panaskan pancinya atau kita tunggu hingga airnya mendidih. Jangan lupa untuk tutup pancinya kita lapisi dengan kain bersih supaya nanti airnya tidak jatuh atau menetes dalam adonan.
Jika pancinya sudah panas dan airnya mendidih, kita bisa masukkan adonan yang sudah kita masukkan dalam cetakan. Dan ini kita kukus selama 15 menit dengan menggunakan api sedang. Ini sudah 15 menit, kita buka tutup pancinya. Lalu tes kematangannya, ini aku menggunakan tusuk lidi. Jika lidingnya kering, tandanya sudah matang, kita bisa matikan kompor. Kemudian kita keluarkan kuenya dari dalam panci. Tuh kan sobat, hasilnya menul-menul ya. Selanjutnya kita tunggu ya hingga dingin. Ini sudah dingin, aku mau lepaskan kuenya dari dalam cetakan. Tuh kan sobat, sangat mudah ya melepaskannya, karena tadi cetakannya sudah kita olesi dengan minyak goreng. Dan ini dia, kue putu ayu cappuccino-nya sudah jadi. Alhamdulillah hasilnya menul-menul dan cantik ya sobatku. Dan ini sangat empuk dan lembut banget. Jadi sobat wajib coba nih, karena selain tampilannya sangat cantik, juga rasanya sangat enak. Juga bisa loh ini jadikan untuk ide jualan ataupun buat sajian saat kita ada acara, kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga, atau pas arisan juga bisa. Oke sobat, ini aku coba cicipin dulu ya. Tuh kan sobat, kelihatan ya lembutnya dan empuk banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beneran deh enaknya. Untuk bahannya di sini ada 200 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu pro sedang segitiga biru, 200 gram gula pasir, 200 ml santan atau 1 bungkus santan instan ditambah air, 2 butir telur, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh SP, bisa diganti ovalet atau TBM, setengah sendok teh perasa vanila atau bisa diganti dengan vanili bubuk, dan pewarna makanan warna merah. Untuk taburannya setengah butir kelapa muda atau setengah tua. Ini sudah aku bersihkan dan aku parut. 1 lembar daun pandan, setengah sendok makan tepung maizena, dan 1/4 sendok teh garam. Sekarang kita langsung ke cara pembuatannya ya sobat ya. Pertama untuk parutan kelapanya, ini aku tambahkan garam. Lalu masukkan tepung maizena. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu masukkan daun pandan. Ini sebelumnya aku udah siapkan panci untuk mengukusnya. Untuk parutan kelapanya kita kukus dulu ya sobat ya, supaya tidak mudah basi. Jika sudah panas, kita masukkan parutan kelapanya, kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Dengan api sedang aja ya. Sambil menunggu, kita bisa olesi cetakannya dengan minyak sayur atau minyak goreng. Selanjutnya lakukan hingga selesai ya. Jika sudah, sisihkan. Dan sekarang sudah 10 menit, kita matikan kompornya. Kemudian kita keluarkan parutan kelapanya, lalu dinginkan. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan telur, masukkan juga gula pasir dan SP. Juga bisa diganti dengan ovalet atau TBM ya sobat ya. Lalu kita mixer dengan menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini kita mixer hingga nanti mengembang, berubah warna menjadi pucat, putih, dan berjejak ya sobat ya. Hingga seperti ini sobat ya. Ini sudah mengembang, berubah pucat, putih, dan berjejak ya sobat ya. Kita bisa matikan mixernya. Dan sekarang kita bisa masukkan perasa vanila atau bisa juga ya diganti dengan vanili bubuk. Lalu masukkan tepung terigu. Ini aku masukkan separuh dulu. Masukkan juga baking powder. Selanjutnya mixer kembali. Jangan lupa sebelum di mixer kita aduk-aduk dulu ya,
Supaya tepungnya tidak bertebaran saat di mixer nanti, ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah ya sobat ya, sambil kita tuangkan santannya. Ini santannya juga aku masukkan separuh dulu. Mixernya jangan terlalu lama, asal tercampur rata aja. Jika sudah, masukkan sisa tepung terigunya. Lalu mixer kembali dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Tuangkan juga sisa santannya ya sobat ya. Mixer hingga tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata. Sekarang kita bisa matikan mixernya. Selanjutnya, ini kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa adonan benar-benar sudah tercampur rata. Dan sekarang kita bisa tambahkan pewarna makanan warna merah. Lalu aduk hingga warnanya tercampur secara merata. Hingga seperti ini sobat ya. Ini aku pindahkan ke dalam gelas takar supaya nanti lebih mudah menuangkannya ke dalam cetakan. Berikutnya ini cetakannya aku isi dengan parutan kelapa. Sedikit aja sobat ya. Lalu kita padatkan ya menggunakan jari. Ini sebelumnya tanganku sudah cuci bersih ya sobat ya. Selanjutnya lakukan ya sobat ya hingga selesai dengan cara yang sama seperti tadi. Jika sudah, sekarang kita bisa tuangkan adonan merahnya hingga penuh ya sobat ya. Dan lakukan hingga selesai. Ini sebelumnya aku sudah siapkan panci untuk mengukusnya. Ini udah panas, kita buka tutup pancinya. Kita masukkan adonannya. Jangan lupa tutup pancinya kita bungkus kain bersih ya sobat ya, supaya nanti uap airnya tidak jatuh ke dalam adonan. Ini nanti kita kukus selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api sedang. Dan ini sudah 30 menit, kita matikan kompor, kita buka tutup pancinya. Wow, hasilnya menul-menul ya sobat ya, mengembang ya. Kelihatan lembut sekali. Selanjutnya, keluarkan semua cetakan dari dalam panci. Ini kita dinginkan dulu ya sobat ya. Jika sudah dingin, ini sangat mudah ya mengeluarkan adonan dari cetakan. Tuh kan sobat, cantik ya hasilnya. Dan ini dia putu ayu merah putihnya sudah jadi. Alhamdulillah hasilnya cantik dan menarik banget ya sobat ya.
karena bentuknya sangat menggoda sekali. Ini bisa juga loh dijadikan ide bisnis atau ide jualan untuk isian snack box dalam acara 17 Agustusan nanti. Pasti laris manis. Oke sobat, sekarang aku mau cicipin ya. Ini untuk hiasan bunga di tengahnya, bisa dimakan juga loh karena bahannya dari tepung, dan ini aku belinya di toko bahan roti. Tuh kan sobat, kelihatan ya hasilnya lembut sekali dan mengembang menul-menul ya. Oke, aku cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, sangat empuk, lembut banget, dan manisnya juga pas. Oke sobat, makasih ya sudah menonton videoku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video mendatang. Salam sehat dan bahagia selalu.